Halo, selamat jumpa kembali dengan saya, Vikaris Andreas Octavianus Bayang. Dalam kesempatan ini, saya tetap ingin mengatakan bahwa setiap orang yang mendengarkan video ini, kalian semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang sejak semula telah Tuhan tetapkan suatu rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharingkan tentang satu topik yang menurut saya penting untuk diketahui oleh setiap orang yang mengasihi Tuhan, kepada setiap orang yang ingin terus belajar menyenangkan hati Tuhan, yaitu tentang menjaga motivasi hati di hadapan Tuhan. Nah, ada suatu kisah untuk menggambarkan tentang tema ini, yaitu tentang seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki muda yang sukses. Lalu kemudian mereka menikah, membangun satu bahtera rumah tangga, mereka tinggal dalam satu rumah bersama. Lalu kemudian singkat cerita, entah mengapa suaminya ini mempunyai inisiatif untuk menginvestasikan dirinya sebesar $1 juta. Jadi kalau misalnya ia nanti meninggal, istrinya ini dapat warisan sebesar $1 juta. Tidak ada yang tahu tentang hal ini, istrinya pun tidak tahu. Tapi kemudian belakangan hari istrinya tahu bahwa suaminya ini menginvestasikan dirinya sebesar $1 juta. Nah, sejak saat itu istrinya itu lalu berubah sikapnya. Ia begitu perhatian, ia sayang, ia taat sama suaminya. Setiap pulang kerja pasti istrinya lalu bertanya, Papa mau minum apa? Papa pasti capek ya, aku bikinkan teh ya, atau bikinkan kopi, atau mau susu. Kalau enggak kopi susu gimana, Pak? Papa duduk biar saya bukakan sepatunya. Papa pasti capek, nanti itu saya urut ya. Dia sayang sekali. Dan setiap suaminya meminta tolong untuk mengambilkan sesuatu, ia langsung menurut. Dia taat sekali dengan perkataan daripada suaminya. Bahkan setiap hari ia membawakan makanan kepada suaminya ke kantornya, ke perusahaannya. Ia bawa makanan dan juga bawa minuman. Kurang lebih dilakukan selama 3 bulan. Nah, singkat cerita, setelah 3 bulan berlangsung, ia bawa makanan, dia bawa minuman ke kantornya. Lalu suami ini keadaannya drop, akhirnya masuk rumah sakit dan kemudian meninggal. Akhirnya perempuan ini mendapatkan warisan sebesar $1. Akan tetapi dokter pribadi daripada suaminya ini curiga, kenapa kok tuan saya ini tadinya keadaannya sehat-sehat saja, tetapi kok bisa meninggal mendadak. Lalu kemudian dia melakukan otopsi, dan ternyata ditemukan di dalam tubuhnya itu ada racun yang diselidiki kira-kira masuk sedikit demi sedikit di dalam tubuhnya. Nah, akhirnya dia melaporkan ke kantor polisi dan rumah istrinya itu digeledah, dan akhirnya ditemukan bahwa ternyata ada zat racun yang sama yang terdapat di dalam botol minuman yang selama ini ia bawa ke kantor atau perusahaan dari suaminya ini. Akhirnya istrinya itu terbukti bersalah dan ia dipenjara. Nah, dari kisah ini yang mau saya pertanyakan adalah, apakah sayangnya istrinya itu, taatnya istrinya itu salah? Tidak. Sayangnya istrinya kepada suaminya, taatnya istrinya kepada suaminya tidak salah. Tetapi yang salah adalah motivasi dia sayang, motivasi dia taat itu salah. Motivasi hati terdalamnya
adalah untuk mendapatkan uang sebesar $1 juta. Motivasi dia taat, dia sayang untuk mendapatkan sesuatu daripada suaminya. Itu yang salah. Nah, banyak juga ternyata orang Kristen yang serupa dengan perempuan ini. Ia terlihatnya sayang kepada Tuhan, ia terlihatnya taat kepada Tuhan, ia terlihatnya rajin beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau ditelusuri, motivasi terdalamnya adalah untuk meminta sesuatu kepada Tuhan yang hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Ia bukan betul-betul ingin mencintai Tuhan, menyayangi Tuhan, taat kepada Tuhan tanpa pamrih. Tetapi ada sesuatu yang terdapat di dalam hatinya, ia ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Nah, ini yang saya katakan motivasi yang keliru. Taatnya nggak salah, sayangnya nggak salah, tetapi motivasi terdalamnya yang salah. Maka itu ketika kita mau menghadap Tuhan, ketika kita ingin belajar mencintai Tuhan, penting untuk menjaga kemurnian hati, motivasi terdalam di hati. Mengapa saya mencintai Tuhan? Saya mencintai Tuhan atau sebetulnya saya sedang mencintai diri saya? Sebetulnya mencintai Tuhan atau sedang ingin memuaskan diri saya sehingga saya datang kepada Tuhan dengan harapan Tuhan memberikan sesuatu kepada saya. Nah, ini lain kasusnya. Jadi yang terdalam itulah yang dilihat Tuhan. Hati. Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati setiap umatnya. Apakah umatnya itu datang kepada Tuhan dengan motivasi yang tepat atau dengan motivasi yang salah, yaitu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dari pihak Tuhan pastinya selalu ingin memberkati umatnya, tetapi Tuhan tidak ingin umatnya hanya diberkati. Nah, maka itu hati menjadi tolak ukur di mana Tuhan melihat kesungguhan daripada umatnya ketika meminta sesuatu pada Tuhan. Nah, maka itu hati itu penting untuk terus dijaga di hadapan Tuhan. Karena sedalam-dalamnya hati Tuhan tahu. Nah, akhir kata, bukan berarti kita tidak boleh meminta kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, di dalam permohonan-permohonan kita. Akan tetapi untuk apa kita meminta? Apakah kita meminta kepada Tuhan untuk menyenangkan diri kita secara pribadi atau untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita meminta sesuatu untuk keinginan kita atau untuk melakukan keinginan Tuhan? Nah, itu semua didasari di dalam hati. Maka itu firman Tuhan juga katakan, akulah pokok anggur dan engkau carang-carangnya. Engkau tidak akan dapat berbuah di luar aku. Tapi jika engkau di dalam aku, mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Tetapi jika kita hidup di dalam Tuhan, artinya hidup kita itu sudah memihak Tuhan. Bukan menuntut Tuhan memihak kita. Nah, ketika hidup kita memihak Tuhan dengan terus menjaga kemurnian hati, nah di situ Tuhan, sang sumber kehidupan, sang sumber segala berkat, memberikan kita pemeliharaannya. Ya, firman Tuhan juga katakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadikanlah Tuhan yang utama, maka engkau akan diutamakan Tuhan. Jadikanlah Tuhan yang primer, bukan yang sekunder. Jadikanlah Tuhan prioritas hidup kita, maka kehidupan kita akan dipeliharanya. Bagi orang yang sudah berkeluarga, utamakanlah Tuhan, maka Tuhan akan memelihara anak-anakmu. Nah, inilah yang dilihat Tuhan, yaitu motivasi terdalam kita. Maka itu dalam saat ibadah, datanglah dengan hati yang tulus, hati yang menyembah, hati yang mau memberikan seluruhnya kepada Tuhan, sehingga
di hadapan Tuhan kita tidak menjadi seperti seorang perempuan yang tadi, yang terlihatnya taat, yang terlihatnya sayang, tetapi sesungguhnya motivasi terdalamnya salah. Jagalah hati, karena di dalam hati itulah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.